Ada orang zalim, kita contohkan nih, dia korupsi misalnya. Jangan kita pikirkan Pak korupsi itu yang jampitsus itu, enggak. Kita pun kadang-kadang mau korupsi juga. Uang masjid kita ambil, uang sedekah kita ambil, uang anak yatim kita ambil, ibu ambil uang suami yang jadi kepala sekolah, uang bos dihantam. Inilah korupsi juga ini. Jangan nanti kita yang besar-besar aja yang nampak, tapi di depan kita nggak nampak, walaupun itu yang ngeri kan gitu. Sampai 74 kilo emas, bayangkan ya baru. Ibu 1 gram pun payah ya bu ya. Menjual awal. Mahar tuh jual kan bu. Ini 74 kilo, cuman itu. Uang di kantong ini paling ada lempul ya kan Pak. Dia berserak-serak uang dolar Singapura. Ini orang yang zalim, misal orang korupsi. Korupsi ini kan zalim Pak. Menganiaya orang lain, mengambil hak orang lain. Ini orang zalim nggak akan diberi hidayah petunjuk dalam beramal baik. Kalaupun dia beramal baik, ini si jampitsus itu kalau betul-betul lah dia memang, tapi betul itu Pak. Betul itu. Wakil jaksa itu betul itu. Sama ketua kepala BGN itu betul itu dia korupsi. Seandainya benar lagi. Jidatnya hitam. Senin Kemisnya hampir tiap hari. Bangun tahajudnya malam. Ini ibadahnya bukan hidayah dari Allah, tapi hanya dorongan nafsu dan dorongan setan. Berarti amalnya bukan karena Allah, berarti itu amal enggak baik. Sembahyangnya, sedekahnya itu tidak akan diterima Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana nih supaya diterima? Taubat. Orang zalim taubatnya apa? Pulangkan uang itu, pulangkan barang itu, minta halal, minta maaf kalau lidah kita pernah menyakiti orang lain. Ini zalim juga Bu, Pak. Kalau kita menceritakan aib orang, kalau kita menceritakan keburukan orang yang gak pantas untuk diceritakan, gak ada yang gini ya sobat. Zalim, contohnya yang korupsi, kan gitu Pak. Dia sholat, dia puasa, dia infak sedekah membantu orang lain, iya. Tapi orang yang zalim belum taubat ini, kalau dia beribadah, ibadahnya itu bukan hidayah petunjuk Allah, tapi itu dorongan nafsunya dan dorongan setan. Maka amalnya pasti tak akan diterima Allah. Bagaimana amalnya supaya diterima Allah? Taubat. Bagaimana taubatnya? Pulangkan apa yang kita ambil milik orang lain. Pulangkan Bu. Pulang. Itu kalau bersangkut paut dengan harta. Kalau bersangkut paut dengan kehormatan manusia, seperti kita pernah fitnah seseorang, seperti pernah kita menceritakan aib orang lain, yang pada aib itu sebenarnya tak boleh diceritakan. Aib ada Bu yang boleh diceritakan, boleh ada Pak. Ini kan riba yang dibolehkan. Apa contohnya aib yang boleh diceritakan? Datanglah bapak ke rumah saya bertengkar sama bini, atau punya tetangga bertengkar sama suami istri bertengkar. Lalu bapak datang ke rumah saya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ada apa Pak? Saya dari Jamaah Masjid Asy-Syadziliyah. Rada asing muka bapak. Apa cerita Pak? Gitu Ustaz. Kata ibu, kenapa ibu? Suamiku Ustaz, kenapa suamiku? Mau ku ceritakan Ustaz, tapi aku takut ini riba katanya. Mana bisa? Cuma Ustaz mau ngasih nasihat. Kata saya, Bu, bilang aja, ceritakan aja. Bagaimana nanti saya mau ngasih nasihat? Enggak dosa Ustaz ceritakan aib suamiku. Harus diceritakan. Apa rupanya? Suami ibu untuk aibnya. Kalau tidur kentut aja usah katanya pula.
ceritakan aibnya. Dan ini kalau kita mau bertaubat dari dosa ini, minta maaf. Kalau nggak minta maaf, percuma sholat bapak, percuma sholat saya, percuma sholat kita semua. Kalau kita masih menghibah, memfitnah dan benci kepada orang lain tanpa sebab, sholat kita Pak contohnya itu bukan sholat karena hidayah petunjuk Allah, tapi itu sholat karena dorongan hawa nafsu dan dorongan syaitan. Saya waktu baca ini Pak salah satu hikmah yang sampai 10 kali saya ulang-ulang. Apalah, kena kali sama saya begitu. Kena ini Pak. Jadi kalau pernah kita Pak mengambil hak milik orang lain Pak, sampai sekarang belum kita pulangkan, adanya Pak untuk memulangkan, pulangkan Pak, walaupun udah berpuluh-puluh tahun. Artinya Pak, Bu, kalau ada uang orang, benda orang, harta orang kita ambil sampai sekarang belum kita pulangkan, tapi kita 20 tahun rajin ibadah, sia-sia Pak. Sia-sia. Kenapa? Karena belum bertaubat kepada Allah. Allah berfirman dalam Al-Quran, wallahu la yahdil qauman dhalimin. Allah tidak memberi petunjuk kepada orang zalim. Jadi para koruptor, orang-orang yang korupsi, orang-orang yang mengambil hak orang lain, memakan harta orang dengan cara batil, tak akan mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu.